Oke, assalamualaikum teman-teman. Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang apa itu evaporator kulkas, atau orang-orang biasanya nyebutnya dengan evap, atau ada juga yang bilang dengan pendingin, ada juga yang bilang dengan freezer. Ini terjadi pada saat pada kulkas satu pintu. Silahkan dipelajari bagian-bagian mana saja yang bisa menimbulkan dingin, kemudian apa saja yang harus dihindari untuk mencegah agar kulkas tetap bekerja pada kinerjanya, agar kulkas tetap dingin, tetap normal. Soalnya banyak kejadian teman-teman yang kulkasnya satu pintu sering trouble pada saat ngebersihin kulkas, pada saat ngambil batu es. Maka saya jelaskan detail di sini apa itu evaporator kulkas satu pintu, dan salah satu bagian kulkas satu pintu adalah evaporator. Itu diperhatikan betul-betul, jangan sampai ada yang terlewat, karena ini ilmu dan saya harap ini berguna, bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa jempol dan subscribe-nya. Awali dengan bismillah, awali dengan berdoa, dan pikiran harus tenang. Oke, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang apa itu evaporator. Jadi teman-teman tahu di sini ya. Di sini ada alat, bentuknya warnanya putih. Ada semacam ruas-ruas seperti ini. Ini yang namanya evaporator kulkas satu pintu. Kenapa bisa dibilang evaporator? Karena ini bisa menghantarkan dingin dari kompresor menuju ke benda-benda itu ya, kayak es krim, kemudian air yang dibungkus, itu nanti bakal dingin dengan adanya ini evaporator kulkas ini. Kemudian kenapa ada yang bertanya, kenapa kok setelah saya kuras kulkasnya, kenapa kok bisa nggak dingin Mas Andre? Ada mungkin teman-teman masih bingung kenapa kok bisa nggak dingin. Sebenarnya di sini ada ruas di sini teman-teman. Ini jalur ini sebenarnya. Ini sebenarnya jalur apa? Jalur freon. Oke. Ini freon berjalan lewat sini nih. Nih, freon berjalan lewat sini menyebar. Jadi di sini berangkatnya si freon. Ada di sini nih. Ini berangkat freon ini. Berangkat di sini, kemudian nyebar, pulang lewat sini nih. Pulang lewat sini nih. Ada teman-teman yang pada saat nguras itu lupa ininya kecocos pakai benda tajam nih. Sebenarnya kalau kulkas baru itu ada tulisannya di sisi samping pintu itu ada, tolong jangan menggunakan benda tajam pada saat menguras. Sebenarnya manfaatnya ya ini, mencegah ini. Hampir 90% konsumen saya itu melakukan kesalahan dengan cara mencongkel batu es menggunakan benda tajam. Akhirnya terjadilah kebocoran freon yang mengakibatkan tidak dingin. Seperti ini nih. Ini bekas kecocos nih. Nih. Udah di sini dua nih. Kecocos juga nih. Karena mungkin mereka belum tahu bahwa di sini itu adalah jalur freon. Nih di sini nih, ini yang timbul ini. Yang timbul ini kan nggak timbul. Ini yang timbul ini nih. Ini sebenarnya jalur freon ini, teman-teman. Kesalahan konsumen pada umumnya, orang awam ditusuk. Maksudnya mereka sih nggak kepengen nusuk ini. Mereka cuma ngambil batu es tapi dengan benda tajam, akhirnya kena ininya. Ini kan tipis teman-teman, bahan aluminium tipis. Akhirnya pada saat kena benda tajam, garpu, peso atau sejenisnya, akhirnya berlobang, keluar gas. Bagi konsumen yang belum tahu, mereka pikir biasa aja. Tapi kalau kemudian dicolokin lagi dan gak dingin, nah baru mereka kaget pada saat
kulkasnya nggak dingin. Kemudian ada sebagian orang yang ditambel aja di sini, ditambel pakai lem Korea, pakai busa rokok, kemudian dicolokin lagi berharap dingin, tapi nggak bakal dingin karena freonnya sudah keluar. Solusinya ditambel dulu, dikuras, diisi freon, diganti filter, baru dingin lagi. Jadi ini sangat penting teman-teman. Ini sangat penting buat teman-teman yang baru beli kulkas atau mungkin baru punya kulkas satu pintu mungkin. Jangan sekali-kali nguras batu es, ngambil batu es atau ngebersihin kulkas dengan cara menggunakan benda tajam. Akan lebih baik colokannya dicabut. Colokan, tahu kan colokannya? Nih colokan kayak gini nih teman-teman. Nih colokan ini. Colokannya dicabut. Kemudian dikipasin pakai kipas angin kalau mau cepet. Kalau mau cepet lagi pakai air disiram. Itu akan lebih baik daripada teman-teman mau ngambil yang instan, ditusuk pakai ditusuk menggunakan benda tajam, pisau dan sejenisnya, akhirnya bolong. Nah, lumayan kalau udah bolong kayak gini, jajannya lumayan bisa nyampe 200, dari 200 sampai 350.000 kalau ke tukang servis, jajannya lumayan. Kan nggak mau tahu seperti itu, maunya hemat. Nah, saran saya seperti itu teman-teman, kalau mau hemat, jaga barang teman-teman dengan baik. Kuncinya ini ya. Di sini ada yang timbul, ini adalah jalur freon, jangan sampai ketusuk, jangan sampai kena benda-benda tajam. Mungkin sedikit ilmu dari saya teman-teman tentang apa itu evaporator kulkas satu pintu. Semoga dengan adanya konten ini, tutorialnya teman-teman bisa terbantu, bisa memperdalam, bisa tahu apa itu evaporator, apa itu kulkas satu pintu, dan apa saja yang dilarang dikerjakan dalam kulkas satu pintu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan. Saya doakan teman-teman biar rezekinya berkah, melimpah dan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.